Selamat datang di Laboratorium Pendidikan Fakultas Teknologi Pertanian. Video kali ini kita akan mempelajari tata cara dalam melakukan titrasi. Tujuan titrasi adalah untuk mengetahui konsentrasi larutan dengan penambahan larutan titran setetes demi setetes sampai mencapai titik akhir titrasi. Pada saat kita akan melakukan titrasi, alat yang digunakan untuk melakukan titrasi adalah yang pertama, buret, statif, klem, corong untuk mengisi larutan ke dalam buret, Erlenmeyer, beker gelas, dan botol semprot Aquades. Buret yang biasa digunakan di laboratorium ada dua jenis, yaitu buret terang dan buret gelap atau amber glass. Buret gelap biasanya kita gunakan untuk larutan yang mudah teroksidasi karena cahaya, seperti iodin, kalium permanganat atau KMnO4, dan sebagainya. Hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan sebelum memulai titrasi adalah yang pertama, oles tipis bagian keran buret dengan vaselin dan pastikan vaselin tidak menyumbat bagian lubang keran. Pastikan tidak ada kotoran yang menyumbat di bagian bawah buret. Bilas terlebih dahulu buret dengan Aquades, kemudian buang. Setelah itu, bilas kembali buret dengan larutan titran 1 kali dan buang. Pada saat mengisi larutan titran, pastikan tidak ada gelembung udara baik di bagian atas maupun bawah keran buret. Apabila terdapat gelembung udara pada buret, maka buka keran buret hingga gelembung udara tersebut hilang. Jangan menambahkan larutan titran dengan menggunakan pipet tetes. Tanda tercapainya titik akhir titrasi yaitu larutan berubah warna secara konstan selama 30 detik. Jadi dia tidak mengalami pemudaran selama 30 detik. Apa itu titran dan titrat? Titran adalah larutan yang dimasukkan ke dalam buret yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang ada di Erlenmeyer dinamakan titrat atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Setelah buret siap digunakan, masukkan larutan titran ke dalam buret menggunakan corong sampai melebihi skala pada buret. Buka keran sampai larutan titran mengisi seluruh bagian bawah buret dan pastikan tidak ada gelembung di dalamnya. Kemudian, lihat bagian atas buret. Jika volume tidak tepat di angka 0, maka tambahkan lagi larutan titran. Jangan lupa letakkan tisu atau kertas putih di bagian bawah buret, sehingga kita akan lebih mudah melihat perubahan warnanya. Jika semua sudah siap, maka lakukan titrasi. Tata cara untuk melakukan titrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, putar keran buret sampai larutan titran menetes perlahan setetes demi setetes. Pegang bagian leher Erlenmeyer dan gerakkan memutar. Yang dipegang bagian leher, bukan badan Erlenmeyer. Pada saat titrasi, larutan titran tidak boleh habis sampai melebihi skala terbawah buret. Tambahkan lagi larutan titran. Lakukan terus titrasi sampai terjadi perubahan warna secara konstan kurang lebih 30 detik. Baca dan catat skala yang tertera pada buret dengan melihat batas meniskus bawah. Jika larutan berwarna terang, maka kita menggunakan meniskus bawah. Tetapi jika larutan titran berwarna gelap dan pekat, sehingga kita tidak bisa melihat jelas batas bawahnya, maka kita bisa menggunakan meniskus atas. Skala yang tertera pada buret menunjukkan jumlah volume titrasi yang digunakan. Perhitungan volume titrasi adalah volume akhir dikurangi volume awal titrasi. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jika volume awal 0 ml, kemudian yang kedua adalah jika volume awalnya tidak 0 ml, yang ketiga adalah jika volume titrannya melebihi 25 ml dan perlu penambahan pada volume berikutnya. Selesai melakukan titrasi, jangan lupa bilas buret dengan Aquades terlebih dahulu sebanyak 2-3 kali pembilasan. Kemudian letakkan buret pada posisi terbalik sampai menyentuh bagian bawah statif.
Terakhir, cuci bersih peralatan yang sudah digunakan dan bersihkan area sekitar buret. Demikian cara titrasi dan cara singkat perhitungan volume hasil titrasi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.